Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabarnya semuanya sahabat? Mudah-mudahan di perjumpaan saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan limpahan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Hingga saat ini masih banyak orang yang mempercayai larangan suku Sunda yang menikah dengan suku Jawa. Larangan menikah antara kedua suku itu dipercayai bahwa nantinya hubungan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa ini tidak akan bahagia. Di beberapa kalangan masyarakat, larangan menikah antar suku Sunda dengan suku Jawa masih sangat kental, bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Oke sahabat, untuk lanjut jangan di skip dulu, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tak jarang, beberapa pasangan dengan terpaksa harus membatalkan pernikahannya hanya karena tetua atau sepuh dalam keluarga tidak bisa merestui hubungan antar suku Sunda dengan suku Jawa. Namun, benarkah larangan menikah bagi suku Sunda dengan suku Jawa bisa menyebabkan tidak bahagia dan berujung kegagalan dalam rumah tangga? Nah, konon jika ada dua orang antara suku Sunda dengan suku Jawa menikah, kehidupan mereka tidak akan bahagia dan sering diterpa masalah dan berujung kegagalan dalam berumah tangga. Dikutip dari Kabar Banten, pikiranrakyat.com, dan berbagai sumber, larangan suku Sunda suku Jawa masih banyak diperbincangkan, dipercayai, namun hal ini hanyalah mitos semata. Apalagi kini juga banyak pasangan dari suku Jawa dan suku Sunda tetap bisa hidup bahagia dan langgeng. Nah, lantas apa yang menjadi penyebab mitos ini berkembang di sebagian masyarakat? Walaupun mitos ini merupakan legenda, namun bagi beberapa generasi milenial saat ini, mitos larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa ternyata masih menjadi sebuah momok dan bahasan yang seru. Mitos ini diketahui muncul setelah tragedi Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi atau sekitar abad ke-14. Perang Bubat berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ada dugaan pernikahan ini didorong atas alasan politik karena hanya wilayah Sunda yang belum dapat ditaklukkan Majapahit. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Maka pada tahun 1357 Masehi, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk memiliki keinginan untuk menyambut
tamu di persinggahan Bubat. Tetapi hal itu ditentang oleh Patih Gajah Mada. Menurut Gajah Mada, tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat. Hal ini dipandang merendahkan harkat dan martabat kerajaan Majapahit. Karena tidak kunjung disambut, raja dari kerajaan Sunda mengirimkan patihnya yang bernama Patih Anepaken untuk menemui pihak Majapahit ke ibu kota. Kedatangan Patih Anepaken beserta rombongan disambut oleh Gajah Mada. Disinilah konflik mulai terjadi. Gajah Mada meminta agar penyerahan Putri Dyah Pitaloka resmi merupakan tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit, mengingat Majapahit sudah menguasai Nusantara kecuali kerajaan Sunda. Pernyataan Gajah Mada membuat rombongan di bawah pimpinan Patih Anepaken merasa kecewa. Akhirnya mereka kembali ke persinggahan Bubat. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada mendatangi rombongan kerajaan Sunda di persinggahan Bubat dengan membawa surat yang berisi permintaan agar kerajaan Sunda takluk terhadap Majapahit. Isi surat itu memicu kemarahan kerajaan Sunda. Kemudian konflik menimbulkan peperangan yang sangat besar antara rombongan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit. Karena perbedaan kekuatan dari kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit membuat kerajaan Sunda kewalahan dan dikalahkan kerajaan Majapahit. Raja dari kerajaan Sunda, Mahaprabu Linggabuana, gugur dalam peperangan. Melihat para prajurit gugur, para istri dari prajurit-prajurit pun melakukan aksi bela pati dengan bunuh diri, tak terkecuali Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Prabu Hayam Wuruk baru mengetahui kabar tersebut setelah peperangan berakhir. Hal ini membuat Prabu Hayam Wuruk mengalami kesedihan yang sangat mendalam, mengingat putri yang diidam-idamkan ikut gugur. Sejak saat itu, hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit renggang. Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada pun juga renggang. Ada celah besar antara dua tokoh yang telah memajukan kerajaan sebesar Majapahit. Menurut Kakawih Negara Kertagama, setelah kepergian Gajah Mada tidak ada lagi petinggi yang mampu menandingi kepiawaian dan kecakapan beliau. Kisah Pasundan Bubat disinggung dalam Pararaton, tetapi sama sekali tidak disinggung dalam Negara Kertagama. Sedangkan dalam naskah Sunda dan Bali, peristiwa tersebut dikupas secara lebih jelas.
Beberapa arkeolog meyakini bahwa perang ini hanyalah cerita belaka dan tidak benar-benar terjadi. Pendapat ini tertumpu karena tidak adanya bukti yang kuat peperangan ini yang ditulis oleh seorang kawi pada prasasti atau tertuang dalam kakawi. Oke sahabat, itulah sekilas tentang latar belakang mengapa ada mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa, yaitu diantaranya adalah latar belakang terjadinya perang Bubat, yaitu perang yang terjadi antara pasukan Sunda dengan pasukan Majapahit yang terjadi di alun-alun Bubat, yaitu sekitar pada tahun 1357 yang mengakibatkan gugurnya seluruh rombongan dari kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Prabu Linggabuana beserta putrinya Dewi Dyah Pitaloka Citraresmi pun tewas di dalam pertempuran tersebut. Dan konon ada beberapa orang yang menganggap bahwa sebetulnya kisah tentang perang Bubat ini adalah kisah fiktif atau cerita yang tidak benar, wallahu alam. Ya, dan sahabat, mengenai cerita tentang perang Bubat, beberapa catatan sejarah termasuk sejarah Pararaton, sejarah naskah Sundayana Bali pun mencatat tentang terjadinya perang Bubat. Namun di dalam kitab sejarah Negara Kertagama ini sama sekali tidak ada catatan mengenai terjadinya perang Bubat. Dan beberapa arkeolog ini meyakini bahwa yang namanya perang Bubat ini hanyalah cerita fiktif belaka dan tidak benar, tidak pernah terjadi, wallahu alam ya. Dan mudah-mudahan inilah sahabat latar belakang tentang larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa yang sampai saat ini pun di kita di Sunda atau di Jawa masih banyak orang yang meyakini, terutama orang-orang tua yang meyakini apabila perempuan Sunda menikah dengan laki-laki Jawa, ini bisa jadi hubungannya atau rumah tangganya tidak langgeng atau tidak menemukan kebahagiaan, wallahu alam. Namun sebetulnya itu hanyalah sebuah mitos saja ya sahabat. Masalah kebahagiaan, masalah kelanggengan rumah tangga itu hanyalah ada di tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar channel Kang Odoy terus berkembang selalu dalam menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.